Saya, Yuhana Kusumaningrum, akan membacakan bab 8. Apa kau sudah puas memperhatikan suamimu yang tampan ini, Nyonya Prasetya? Kalau tidak, aku bisa memberikan servis lebih untukmu. Ini penawaran terbatas dan eksklusif hanya untukmu, Nyonya Prasetya. Clarissa terkejut karena Arka bangun tiba-tiba. Siapa yang memperhatikanmu? Jangan GR. Muka kayak gitu dibilang tampan. Kau pasti rabun. Kau sangat narsis, Tuan Arka. Dan kau juga mesum. Kau bilang mataku rabun, Nyonya Prasetya. Berarti banyak wanita yang rabun di dunia ini karena melihat ketampananku. Sudahlah. Aku malas mendengar ketika kau menjadi narsis begitu, Tuan Arka. Clarissa sebenarnya malu karena ketahuan Arka saat ia melihat Arka waktu ia tertidur. Jadi dia membuat banyak alasan untuk menutupi kegugupannya. Apa kau sudah siap beres-beres? Sudah. Kita tidak bisa lama di sini, karena rumah baru kita tempatnya lumayan jauh juga. Mana barangmu? Biar ku angkat ke bawah. Tidak perlu, aku saja. Jangan lupa, aku suamimu. Jangan sungkan-sungkan meminta tolong padaku, istriku. Jantung Clarissa berdetak sangat cepat setiap kali Arka menyebutnya istriku. Baiklah, itu barang-barangku. Clarissa menunjukkan barang-barang yang akan dibawanya pada Arka. Kenapa tidak sekalian saja angkat rumahnya untuk dibawa pergi? Kata Arka saat melihat barang bawaan Clarissa yang sangat banyak. Clarissa menginjak kaki Arka dengan keras, membuat si empunya mengadu-adu. Entah siapa yang barusan bicara, aku ini suamimu, dan jangan sungkan-sungkan meminta tolong padaku. Aku jadi meragukan jabatan ketentaraanmu, kata Clarissa meremehkan Arka. Tentu aku tentara asli, sayang. Perlu aku menunjukkan ya padamu supaya kau percaya? Atau mau aku tunjukkan saat ini saja di ranjang? Kau sangat mesum. Aku sangat kecewa, sayang, kata Arka pura-pura sedih. Jangan banyak cerita. Cepat angkatkan barang-barang itu. Clarissa memerintah pada Arka. Arka hanya menghela napas dan mulai mengangkat barang-barang Clarissa menuju mobilnya. Clarissa juga ikut membantu membawa barang-barangnya. Ia tidak sejahat itu membiarkan Arka mengangkatnya sendirian. Setelah selesai mengangkat barang Clarissa, ia mengistirahatkan badannya di sofa ruang tengah rumah Clarissa. Ibu Clarissa memberikan minuman pada menantunya. Bibirmu kenapa, Nak Arka? Tanya Ibu Clarissa heran melihat bibir Arka yang membengkak. Wajah Clarissa memerah saat ibunya menanyai Arka tentang itu. Clarissa memelototi Arka agar tidak menjawab dengan jujur pada ibunya. Oh, ini tadi ada kucing nakal yang barusan menggigitnya, Bu. Ibu Clarissa tertawa dan melihat Clarissa. Wajah Clarissa memerah karena ibunya mengira ia sangat agresif pada Arka, hingga membuat bibir Arka membengkak. Arka sialan, mesum, awas saja kau nanti, aku akan membalasmu.
maki Clarissa dalam hati. Clarissa bertanya pada ibunya, kenapa ayahnya belum pulang. Ibunya menjawab, ayahnya masih banyak pekerjaan, jadi mungkin pulangnya agak malam. Kini Clarissa mau berangkat. Ia memeluk ibunya dengan erat, seakan tidak mau melepaskannya. Ibunya juga menangis karena putri sematawayangnya sudah tidak tinggal bersama mereka lagi. Kini ia harus mengikuti kemanapun suaminya pergi. Ibu Clarissa berpesan agar menjaga putrinya sebaik-baiknya, seperti mereka menjaga putrinya dari kecil. Arka mengangguk dan menyanggupi permintaan ibu mertuanya. Di dalam mobil Clarissa hanya diam. Arka berpikir Clarissa masih sedih karena jauh dari orang tuanya. Ia tidak mau mengganggu Clarissa di saat seperti ini, karena Clarissa akan marah padanya. Clarissa tertidur pulas di mobil. Arka melihat istri mudanya tertidur. Ia hanya tersenyum tipis dan berpikir bahwa perjodohan ini tidak buruk juga. Kini mereka sudah sampai di rumah baru. Sebenarnya ini bukan rumah baru baginya. Ia sudah sering tinggal sendiri di sini dan berpisah dari orang tuanya. Alasannya hanya hal sepele. Ia malas ditanyai kapan menikah oleh ibunya kalau sedang di rumah. Arka menggendong Clarissa menuju kamarnya. Karena Clarissa masih tertidur, ia tidak mau membangunkan Clarissa. Ia agak kesusahan saat membuka pintu, karena ia harus menahan berat badan Clarissa yang ada di gendongannya. Ia menidurkan Clarissa di ranjangnya dan menelimutinya. Lalu turun lagi ke bawah untuk membereskan barang-barang Clarissa yang ada di mobilnya. Demikian akhir dari bab ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Manggatun mempersembahkan audiobook berjudul Istri Muda Tentara Tampan, karya Yusmika Fitri. Saya Yuhana Kusumaningrum akan membacakan bab 9. Clarissa terbangun karena badannya sesak dan berat. Ia melihat ke samping kiri. Ternyata Arka yang memeluknya dengan erat seperti bantal guling. Bahkan kakinya saja berada di perut Clarissa. Clarissa memerah karena Arka tidur tidak memakai baju alias topless. Ia mencoba untuk bangun, tetapi sangat berat. Ia harus bersusah payah untuk mengangkat kaki Arka yang berada di atas perutnya. Tidak lama kemudian, akhirnya Clarissa bisa bangun dari kungkungan pelukan Arka tanpa membangunkan Arka. Arka sialan, badannya berat sekali hingga tubuhku jadi mati rasa. Batinnya berbicara. Ia ingat sekarang, ia tertidur di mobil. Dan sekarang berada di tempat tidur. Pasti Arka yang menggendongnya. Ia malu sendiri memikirkannya. Ia bangun dan melihat Arka yang tertidur pulas. Clarissa terkejut melihat foto pernikahan mereka terpampang besar di kamar mereka. Dan ia memperhatikan foto mereka. Ia seperti anak kecil di rangkulan Arka. Ia jadi kesal sendiri dengan foto itu. Ia turun ke bawah
melihat rumah mereka yang baru. Rumah minimalis dengan 2 kamar, 1 ruang tamu, dapur, dan tentu saja kamar mandi. Ia lebih suka rumah yang tidak terlalu besar, apalagi mereka hanya berdua saja. Ia melihat kulkas karena perutnya sangat lapar, dan tidak ada apapun di sana. Hanya bumbu-bumbu masakan yang ada dan bahan mentah lainnya. Dan ia tidak bisa memasak sama sekali. Tidak ada makanan cepat saji. Batinnya sedih. Ia kembali lagi ke kamar dan tidur di sofa menunggu Arka bangun. Ia tidak berani membangunkannya. Ia tidak mau keluar membeli makanan karena ia masih belum tahu daerah dekat rumah barunya. Dan ia tidak bisa menyetir mobil. Motornya juga masih berada di rumah orang tuanya. Ia sangat lapar sekali. Ia memegangi perutnya sendiri karena merasakan sakit yang luar biasa. Karena ia mempunyai riwayat penyakit lambung, jadi tidak bisa makan terlambat. Jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. "Kapan kau bangun, Arka?" lirihnya. Ia merintih kesakitan. Arka bangun dari tidurnya saat mendengar rintihan kecil Clarissa. Ia melihat tempat tidur tetapi kosong, dan melihat sekeliling kamar. Ia terkejut karena Clarissa membungkukkan badannya dalam posisi tidur. "Clarissa, kau kenapa, Clarissa?" Perutku sakit sekali," rintih Clarissa pada Arka. "Kenapa? Apa kau punya riwayat penyakit?" tanya Arka khawatir. Lambung," kata Clarissa menahan sakit dengan susah payah. Arka bergegas mencari obat dan segelas air, dan memberikannya pada Clarissa. "Kau tidak membunuhku kan dengan obat ini?" "Jangan banyak cerita, Nyonya Prasetya. Cepat minum dulu obatnya," perintah Arka pada Clarissa. Walaupun Arka tentara, tapi pendidikan dasar kesehatan harus bisa ia mengerti. Clarissa meminum obat itu dengan cepat, karena sudah tidak tahan dengan sakitnya. Arka mengangkat Clarissa dan membaringkannya di atas ranjang. "Sudah tahu kena penyakit lambung. Kenapa kau tidak makan tepat waktu, Nyonya Prasetya?" tanya Arka. "Aku sudah ke dapur, tapi tidak ada makanan apapun di sana. Hanya bumbu mentah." Clarissa merasa malu karena ia tidak pandai memasak. "Kau kan bisa membangunkan aku." "Aku takut membangunkanmu yang tidur pulas. Aku sudah menunggumu berjam-jam untuk bangun," kata Clarissa lirih. Arka jadi merasa bersalah pada Clarissa. Ia berpikir sudah berapa lama Clarissa menahan lapar dan sakit perutnya. "Bodoh, kenapa harus takut?" "Kau yang bodoh." Sakit." Clarissa kembali menahan sakit. "Sudah, tunggu sebentar di sini. Aku akan memasak apa yang ada dulu." Arka berlalu cepat meninggalkan Clarissa untuk memasak. Karena ia kasihan dengan istri mudanya yang kelaparan. Clarissa memandang punggung suaminya yang berlalu untuk memasak makanan untuknya. Ia merasa bersalah karena tidak bisa memasak. Seharusnya ia yang memasak untuk suaminya.
bukan suaminya yang memasak untuk dirinya. Ia jadi membebani Arka lagi, pikirnya sedih. Ia harus bertekad untuk belajar memasak mulai besok. Ia tidak mau Arka yang terus-terusan memasak untuknya. Apa yang kau pikirkan? Makanannya sudah siap. Clarissa terkejut dari lamunannya. Ia melihat Arka membawa sepiring nasi goreng dan telur ceplok di atasnya. Arka hendak menyuapi Clarissa, tetapi Clarissa menolak dengan alasan ia bukan anak kecil lagi. Nyonya Prasetya, kau tunggu di rumah. Aku akan pergi sebentar untuk membeli bahan-bahan makanan di luar. Aku ikut. Kau masih sakit, lain kali saja. Tolak Arka karena melihat kondisi Clarissa. Tidak, aku ikut. Apa kau meremehkanku, ha? Lihat, aku sudah sembuh. Kata Clarissa kekeh, ingin ikut dengan Arka. Arka hanya menghela napas dan menyuruh Clarissa untuk membersihkan diri dan bersiap-siap untuk pergi. Kini mereka sudah di dalam mobil, menuju ke toko swalayan terdekat untuk membeli bahan makanan. Arka, bisakah lain kali kita mengambil motorku ke rumah orang tuaku? Kenapa? Aku tidak bisa pergi kemana-mana tanpa motor itu. Ke sekolah juga payah. Dan aku masih tidak tahu rute jalan kalau naik bis dari sini. Aku kan bisa mengantarmu. Jika kau tidak sibuk, kau bisa mengantarku. Tapi kalau kau sibuk, aku bahkan mencari makan keluar saja payah. Kata Clarissa panjang lebar dan cemberut. Sudah. Nanti kalau ada waktu kita ambil ke rumah orang tuamu. Kalau tidak sempat, pakai saja jasa pengirim. Dan tidak usah bermuka cemberut seperti itu. Wajahmu saja sudah jelek. Makin cemberut, makin tambah jelek saja. Kau menyebalkan. Tidak bisakah kau tidak mengejekku sehari saja? Clarissa emosi. Baru beberapa menit mereka damai, Arka membuat masalah lagi dengannya. Arka tertawa mendengar Clarissa mengatainya. Ia hanya senang saat melihat wajah Clarissa yang kesal karena ejekannya. Itu menjadi hiburan tersendiri untuknya. Clarissa merasa semakin kesal karena Arka tertawa terbahak-bahak, membuat tensi darahnya naik saja. Ia mencubit perut Arka, membuat Arka terdiam seketika. Demikian akhir dari bab ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Manggatun mempersembahkan audiobook berjudul Istri Muda Tentara Tampan karya Yusnika Fitri. Saya Yuhana Kusumaningrum akan membacakan bab 10. Kini mereka sudah sampai di toko swalayan. Arka memasukkan banyak jeruk ke dalam troli belanjaannya. Clarissa heran sendiri melihatnya. Itu stok seminggu atau setahun, pikirnya heran. Kenapa banyak sekali jeruk? Tanya Clarissa pada Arka. Karena aku menyukainya, kata Arka santai sambil menambah stok jeruknya lagi. Pantas saja, kata Clarissa. Pantas saja apa? Pantas saja wajahmu selalu masam dan kecut. Tawa bahagia Clarissa membahana di toko swalayan itu.
hingga menjadi tontonan orang. Akhirnya, sudah sekian lama aku bisa juga membalikan kata-katanya. Dalam hati Clarissa tertawa bahagia. Arka diam saja saat diejek oleh Clarissa. Ia bahkan tersenyum. Sayang, mana mungkin wajahku dibilang masam dan kecut. Tidak semua jenis jeruk itu asam dan kecut. Ada juga jeruk yang sangat manis dan disukai banyak orang. Ya, contohnya sepertiku, manis, tampan, dan sebagainya. Aku sampai tidak bisa lagi mendefinisikannya kepadamu, sayang. Arka nyerocos saja, membanggakan dirinya. Hingga ia tidak sadar Clarissa sudah menjauh darinya. Clarissa tidak mau mendengarkannya, karena malas melihat Arka terlalu narsis di depannya. Ia heran apa Arka begitu juga di hadapan teman-teman tentaranya atau bawahannya. Tunggu, Nyonya Prasetya. Arka mempercepat langkahnya. Ia melihat Clarissa sedang memilih-milih makanan cepat saji, dan itu membuatnya jengkel. Nyonya Prasetya, kenapa kau membeli banyak sekali makanan cepat saji? Kalau kau tidak mau memasak atau kau pergi, aku mau makan apa? Sudah, taruh kembali itu. Sisakan sedikit. Nanti akan kuajari kau untuk memasak, Nyonya Prasetya. Setelah selesai membeli bahan-bahan makanan, mereka mengistirahatkan tubuhnya di salah satu kafe untuk mengisi perut mereka yang sudah keroncongan lagi. Hei kawan, lama tak berjumpa. Orang itu tiba-tiba memeluk Clarissa di depan Arka. Arka menatap tajam lelaki yang baru memeluk Clarissa. Dengan tidak pekanya, Clarissa balas memeluk lelaki itu. Mereka bercerita heboh, dan Arka diabaikan oleh Clarissa. Lelaki itu bernama Rion, teman masa kecil Clarissa, yang sudah lama pindah ke luar negeri. Dan ini pertama kali mereka bertemu sejak kepindahan Rion. Clarissa terlalu bersemangat dengan Rion, hingga ia mengabaikan Arka. Arka menggebrak meja itu dengan keras. Para pengunjung mulai melirik mereka. Kau apa-apaan sih? Tanya Clarissa marah pada Arka. Nyonya Prasetya, pulang. Kata Arka dingin. Aku tidak mau. Kau pulang saja sendiri. Aku masih mau di sini. Nyonya Prasetya, pulang. Dengarkan perintah suamimu. Aku tidak mau, tidak mau. Kau tidak usah sok mengaturku. Kalau kau mau pulang, pulang saja sendiri. Balas Clarissa emosi. Karena perlakuan Arka yang membuat ia malu di hadapan banyak orang. Terserah kau saja, Clarissa Firnanda. Arka sangat marah. Ia bahkan tidak memanggil Clarissa dengan embel-embel Nyonya Prasetya. Ia pergi meninggalkan Clarissa di kafe itu dengan lelaki yang katanya kawan dekat Clarissa sejak kecil. Ia merasa tidak dihargai di sini sebagai suami. Dengan seenaknya saja, Clarissa berpelukan dengan pria lain di depannya. Ia melajukan kendaraannya dengan sangat cepat menjauh dari kafe itu. Clarissa menangis di hadapan Rion. Rion tidak mengerti siapa lelaki yang barusan mengatakan dirinya suami Clarissa. Rion memeluk Clarissa erat, tanpa tahu seseorang tengah memperhatikan dengan wajah sedih
dan cemburu yang luar biasa. Clarissa kembali ke rumah, diantar oleh Rion. Untung tadi dia sudah menghafal jalan ke rumah barunya. Ia takut dan menyesal membentak Arka tadi. Tapi Arka kenapa begitu marah padanya? Ia tidak mengerti sama sekali dengan pikiran Arka. Ia masuk ke rumah. Rion sudah berlalu pergi setelah Clarissa berpamitan dan mengucapkan terima kasih. Mata Clarissa masih sembab karena baru berhenti menangis. Baru kali ini ia menangis karena seorang lelaki. Clarissa terkejut karena rumahnya sangat sepi. Mobil Arka bahkan tidak ada di garasi rumahnya. Ia mulai khawatir Arka tidak mau memaafkannya karena sikapnya tadi. Ia menunggu dari siang hingga menjelang malam, Arka belum kembali juga. Hingga pintunya diketuk seseorang. Clarissa cepat-cepat membuka pintu rumahnya. Ia melihat Arka dipapah oleh seseorang. Ia tidak mengenalinya. Sepertinya Arka mabuk, pikirnya. Arka dipapah menuju kamar mereka. Tapi Arka menolak. Ia mau tidur di ruang tamu saja, katanya. Dalam keadaan mabuk, ia masih bisa mengatakan itu. Arka bersikeras. Ia bahkan jalan sendiri terseok-seok menuju kamar tamu, dan dia juga mengabaikan Clarissa. Clarissa sangat sedih, karena Arka tidak mau lagi tidur satu ranjang dengannya. Setelah Arka tertidur, mereka pergi ke ruang tamu. Maaf, kau pasti tidak mengenalku. Aku teman dari kecil Arka. Namaku Galang. Waktu kalian menikah, aku sedang ada tugas. Maaf, aku tidak datang ke pesta pernikahanmu dan Arka. Kami juga satu profesi dengan Arka. Arka adalah bos atau komandan kami. Tapi kalau di sini, kami sahabat. Clarissa hanya mengangguk. Ia masih sedih karena Arka. Galang juga paham apa yang sudah terjadi. Jadi dia tidak mau berlama-lama lagi di sini. Urusan rumah tangga mereka, ia tidak perlu ikut campur, batinnya. Ini sudah larut malam. Ia pamit pada Clarissa. Clarissa berharap setelah pagi, Arka akan kembali seperti semula. Ini belum seminggu pernikahan mereka, tapi sudah terjadi hal seperti ini. Esoknya Clarissa memasak telur ceplok untuk sarapan Arka dan dirinya. Ia sudah bersusah payah dan berjam-jam memasak. Hingga baru kali ini, ia berhasil memasaknya. Arka keluar dari kamar dengan setelan baju tentaranya. Clarissa terdiam, lidahnya kaku. Pandangan Arka berbeda padanya. Ia jadi merasa takut pada Arka. Sarapan dulu, aku sudah menyiapkannya. Tidak perlu, aku sibuk, aku akan makan di luar, kata Arka dingin. Arka pergi dari ruangan itu menuju mobilnya dan berlalu pergi. Clarissa meneteskan air matanya. Ia mengira Arka akan kembali seperti biasanya setelah pagi ini. Tapi dugaannya salah. Arka sama sekali tidak menghiraukannya. Clarissa lebih memilih Arka yang mengejeknya ketimbang Arka yang dingin kepadanya.
Ia sangat menyesal mengucapkan kata-kata kasar waktu itu pada Arka. Ia melihat telur yang susah payah dibuatnya, tapi sama sekali tidak disentuh oleh Arka. Sudah berapa lusin telur yang gosong dibuatnya, karena ia tidak pandai membuatnya. Ia menangis dan menyuapkan telur itu ke mulutnya sendiri. Demikian akhir dari bab ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Magatun mempersembahkan audiobook berjudul Istri Muda Tentara Tampan, karya Yusnika Fitri. Saya Yohana Kusumaningrum akan membacakan bab 11. Sudah 5 hari berlalu, tapi sikap Arka tidak berubah padanya, bahkan semakin dingin. Ia seperti sengaja menghindari Clarissa. Ia pergi kerja sangat pagi ketika Clarissa masih tertidur dan pulang sangat malam. Arka sudah menyuruh Clarissa untuk tidak menunggunya pulang. Tapi setiap kali, pasti Clarissa menunggunya di sofa ruang tamu mereka. Beberapa hari ini Clarissa tidak pergi kemana-mana, karena liburnya belum selesai. Aktivitasnya hanya belajar memasak dari resep-resep di internet. Beberapa makanan ada yang sudah berhasil Clarissa masak, tapi ada juga yang tidak berhasil. Clarissa selalu menyiapkan sarapan dan makan malam untuk Arka, tapi sekalipun Arka tidak pernah menyentuhnya. Ia menangis di kamarnya sendirian. Ia tidak tahu bahwa diabaikan itu bisa sesakit ini. Ia akan meminta maaf dan memohon Arka untuk memaafkannya hari ini. Ia bertekad kali ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi Arka masih belum juga pulang. Ia menunggu Arka di ruang tamu. Ia sudah sangat mengantuk, tapi hanya ini kesempatannya untuk bertemu dengan Arka. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Clarissa melihat Arka yang berdiri di depan pintu. "Sudah kubilang tidak usah menungguku," kata Arka dingin, melihat Clarissa yang duduk di sofa. Clarissa berlari dan bersimpuh memeluk kaki Arka dengan erat. Arka mencoba melepaskan pelukan Clarissa pada kakinya, tapi tidak bisa, karena Clarissa makin memeluknya dengan erat. "Jangan menatapku seperti itu lagi." Arka terkejut karena tiba-tiba Clarissa menangis dan memeluk kakinya erat. Ia diam tidak bereaksi sedikitpun. "Aku minta maaf. Jangan marah seperti ini. Aku minta maaf." Clarissa semakin memeluk Arka erat. Arka menghela napas. Ia juga tidak bisa mengabaikan Clarissa terlalu lama. Itu sama saja membuat hatinya sakit. Ia mengangkat tubuh Clarissa dan memeluknya dengan erat. "Aku hanya tidak suka kau, Nyonya Prasetya, berpelukan dengan orang lain. Apalagi itu lelaki. Kau juga mengabaikan aku." Arka berkata lembut sambil memeluk Clarissa dengan erat. "Aku tidak akan mengulanginya lagi. Tapi jangan abaikan aku." Clarissa menangis semakin keras. "Sudah, jangan menangis lagi. Itu salahku. Maafkan aku." Arka mencium bibir Clarissa cepat.
Clarissa terbelalak, tetapi ia tidak menolak. Ia menutup matanya, menikmati perlakuan Arka padanya. Arka menggendong Clarissa menuju ranjang mereka. Ia juga sudah panas. Melihat wajah Clarissa yang memerah, beberapa hari ini ia menahan diri untuk tidak menyentuh Clarissa. Dan hari ini waktunya ia sudah tidak bisa menahan hasratnya lagi. Ia juga pria normal yang tidak tahan godaan, apalagi itu istrinya sendiri. Paginya Arka terbangun. Ia melihat wajah istri mudanya yang pucat dan kurus. Ini salahnya karena beberapa hari ini ia menghukum Clarissa dengan mendiamkannya dan mengabaikannya. Ia mencium dahi Clarissa dengan lembut dan segera bangun dan bersiap-siap untuk membuat masakan untuk Clarissa dan dirinya, sekaligus sebagai permintaan maaf karena sudah mengabaikan Clarissa beberapa hari ini. Clarissa terbangun, tapi ia tidak menemukan Arka di kamarnya. Apa Arka akan mengabaikannya lagi? Pikirnya takut. Ia bangun dan memakai pakaiannya dan berlari ke bawah untuk mencari keberadaan Arka. Clarissa turun ke dapur dan melihat Arka yang sedang memasak. Ia sangat senang karena Arka sudah kembali seperti semula. "Apa yang kau masak?" tanya Clarissa. "Daging ayam spesial untuk Nyonya Prasetyaku yang sudah menghangatkan suaminya semalam." "Kau jangan mulai." "Benar sayang, kau sangat agresif semalam. Lain kali seperti itu lagi ya. Aku sangat menikmatinya," kata Arka menatap Clarissa dengan mesum. "Kau sangat mesum. Tidak bisakah kau sehari saja tidak berkata mesum padaku?" kata Clarissa mulai emosi. "Tidak bisa sayang, kan aku sudah bilang, mesum diperlukan untuk menambah keturunan." Clarissa kesal. Ia menjambak rambut Arka dengan kuat. Arka berteriak pada Clarissa. Maafkan aku. Cepat lepaskan tanganmu, ini sakit." "Itu pantas untuk orang mesum sepertimu." "Tapi kau menikmatinya semalam sayang, bukan hanya aku saja. Bahkan kau sangat keras mendesahkan namaku semalam." "Kau sangat mesum, kau bodoh." Clarissa menginjak kaki Arka cepat dan berlari dari dapur menuju kamar mereka. "Kau tega sekali Nyonya Prasetya melakukan KDRT padaku. Kau sangat tega padaku sayang," teriak Arka sambil tertawa. Sayup-sayup Clarissa mendengar Arka berteriak, tetapi ia tidak peduli. Ia masuk ke kamarnya dan langsung mengunci pintunya. Wajahnya sangat merah, mengingat kejadian semalam. Ia memang meminta sentuhan lebih pada Arka. Itu membuatnya sangat malu pada Arka. "Clarissa, kau bodoh. Kau sangat bodoh sekali." Batin Clarissa kesal pada dirinya sendiri. Tapi ia senang Arka sudah tidak dingin lagi padanya. Ini lebih baik daripada Arka mengabaikannya seperti beberapa hari kemarin. Ia bahkan tidak bersemangat melakukan apapun karena perlakuan Arka yang dingin padanya.
Ia sangat bersyukur mereka berhubungan baik seperti semula lagi. Walaupun setiap hari Arka mengganggunya, tapi setelah itu mereka kembali seperti biasa lagi. Demikian akhir dari bab ini. Terima kasih sudah mendengarkan.